Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Jadi selamat siang anak-anak. Siang Pak. Jadi sekarang pada hari ini cuma kalian berdua aja yang hadir. Iya Pak. Yang lain apa? Apa Nggak ya? kabar. Gitu. Ya udah. Sebelumnya Bapak terima kasih kepada kalian yang telah hadir di kelas yang kita cintai ini. Bapak cuma mempunyai waktu sekitar 1 jam, paling kurangnya 1 jam. Karena di sini Bapak cuma dikasih waktu segitu oleh guru pama Bapak. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan membahas materi yaitu tentang cara belajar efektif selama COVID-19 atau wabah COVID-19 yang terjangkit di negara kita ini. Ya Pak. Ada yang perlu ditanyakan tentang COVID? Corona itu asalnya dari tunjuk tangan coba dulu. Saya dulu Pak. Ya Zaki. Corona itu asalnya dari mana Pak? Corona itu asalnya dari Wuhan, Cina. Terima kasih, Pak. Ya, itu terjangkit pertama kali di akhir tahun 2019. Itu awalnya COVID-19 itu berasal dari virus yang dibawa kelelawar. Yang di Wuhan kan di Cina kan sama-sama kita tahu agama di situ kan bukan yang lebih banyak non-muslim. Non-muslim itu kan makanya kan terserah aja. Iya. Bukannya apa-apa, cuma yang seperti kita ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Kalau yang di situ kan bisa disebut halal aja semuanya ya. Ya itulah dimakannya yang kelelawar itu. Ini terjangkitlah wabah COVID-19 dari Wuhan, pergilah ke seluruh dunia. Yang paling marak kemarin tuh ada di Italia. Di Italia itu lebih 50% orang terjangkit. Setelah Wuhan, Italia, Spanyol, Amerika, barulah masuk ke Indonesia. Ya, Pak. Sampai di sini udah paham, Zaki? Paham, Pak. Fajar? Paham, Pak. Fajar, ada yang perlu ditanyakan tentang COVID-19? Enggak ada Pak, saat ini sudah Saya paham. ini. Bapak di sini akan memberikan suatu arahan tentang cara yang terbaik belajar selama COVID-19. Bisa belajar di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Ada yang perlu ditanyakan tentang cara belajar efektif? Belajar efektif itu seperti apa ya Pak? Belajar efektif itu adalah belajar yang dilakukan secara benar dan secara yang baik selama terjangkitnya wabah COVID-19. Dan di sini kan dibilang kita sekolah tidak secara reguler lah. Kayak seperti umumnya ya sebelum COVID-19 ini kan kita belajar di sekolah normal. Ya. Sekarang ini kan kita disuruh belajar di rumah. Gitu. Ya Pak. Oke. Langsung aja Pak. Langsung. Ada yang perlu ditanyakan lagi Zaki? Enggak Pak. Enggak. Nah, baiklah di sini Bapak akan memberikan beberapa arahan. Yang pertama yaitu tentang waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Sampai di sini paham? Paham. Tidak perlu lama persis kok. Misalnya dengan menerapkan waktu belajar dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 pagi. Sampai sini paham? Paham Pak. Lalu selama 5 jam belajar itu bagikan lagi beberapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda jangan lupa waktu istirahat. Contohnya seperti ini. Beberapa mata pelajaran yang ada di SMA sederajat, contohnya kimia ya. Pukul 8 sampai pukul 9 itu kalian mungkin bisa belajar di mata pelajaran kimia. Dari pukul 9 sampai pukul setengah 10 diberi kelonggaran istirahat. Ya. Dari pukul 19.30 sampai pukul 10.30 kalian bisa belajar mata pelajaran lain seperti bahasa Inggris. Dan pukul setengah 1 sampai pukul 12 biologi. Dan seterusnya. Seperti itulah pembagian waktunya. Biar efektif. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun jadi nggak
ketinggalan pelajaran. Ngerti Ngerti, tentang Pak. pembagian waktu? Jadi Pak. Oke. Masih ada lagi yang pertanyakan soal pembagian waktu? Kayaknya enggak ada Pak. Nggak ada. Paham. Rezeki paham? Paham Pak. Bagus. Cepat kali kalian pahamnya ya. Ya Pak. Yang kedua itu rapikan meja belajar yang seperti Bapak bilang tadi. Ya. Rapikan dulu belajar. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar. Gimana kamu mau rajin dan semangat kalau meja belajar kamu berantakan? Benar kan? Benar, Pak. Benar sekali. Makanya momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Sampai sini paham? Kita membersihkan meja belajar? Paham Pak. Pasti meja belajar kamu cukup luas dan lengang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Sediakan juga tempat sampah di dekat meja belajar kalau perlu. Terakhir, supaya ada sedikit penyejuk, kamu bisa meletakkan tanaman hias dan akuarium kecil untuk Enggak deh, itu ibu. nah, Itu agar berpikirnya lebih. lebih fresh. Oh, iya Lebih Pak. fresh. Sampai sini paham? Paham Pak. Kalau yang ketiga itu cari tahu cara belajar yang sesuai. Gimana itu ya Pak? Begini Fajar, cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Pasti itu, sebab pola pikir orang itu kan tidak sama. Rambut aja yang hitam sama, tapi pola pikir berbeda-beda ya. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu, ini bisa menghindari kamu dari kantuk dan atau rasa malas yang menyerang. Kalau cara belajar kita monoton, kita akan cepat ngantuk dan cepat bosan. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa lebih efektif. Sampai sini paham? Paham Pak. Namun, pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu on track. Maksudnya Pak? On track itu yaitu enggak terdistraksi. Gitu. Distract. Oh. Nah, Iya. kalau kamu mau malah ingin belajar sambil nonton film sih, itu enggak akan bikin belajar efektif. Benar. Jadi kalau kita nonton itu kan pemikiran kita cabang dua antara belajar dengan menonton. Jadi fokus kita tuh terbagi. Paham? Paham Pak. Tapi Pak, kalau saya sering belajar itu lebih nyamannya kalau sambil dengar musik Pak. Oh, dengan musik. Ya, Pak. Dengan musiknya di bagian kayak mana tuh? Ada Soalnya yang kan- santai atau gimana? Santai atau misalnya kan saya ngerjain PR di rumah, terus karena terlalu bosan ngerjain soal-soalnya, jadi saya pakai sambil dengar musik. Jadi Bikin PR sambil dengan musik ya. ya, Pak. Itu juga bisa tuh. Kalau musik kan untuk relax kan. Juga bisa tuh. Tapi kalau menonton menonton itu kan kita akan terfokus tuh. Kalau nggak kita fokus nanti kalau musik itu oke lah. Musik itu kan bisa diulang-ulang. Jadi kan kalau misalnya kan Zaki udah beberapa kali mendengarkan musik tentang misalnya musik rock misalnya atau musik santai, itu kan Zaki kan berulang-ulang mendengarkan sebelum membuat PR. Jadi ketika Zaki membuat PR itu tidak akan bikin Zaki fokus lagi kepada musik karena musik itu kan sudah lama-lama didengarkan. Jadi itu kan membuat kita santai itu membuat PR. Paham? Paham Pak. Baca paham? Paham. Nah, baiklah, cara yang keempat, cari media belajar yang tepat. Maksudnya, selain mendapatkan materi-materi belajar dari sekolah, selama itu pun kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media-media belajar lain yang tepat. Maksudnya Pak? Misalnya gini, selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua mata pelajaran, Quickpair Video dan Quickpair School pun bisa kamu akses secara gratis saat ini. Oh, Itu contoh melalui- aplikasi media secara daring. Tuh, pintar kemudian. Di sana kamu bakal diajar oleh para tutor profesional dan Anda melalui video, rangkuman dan latihan soal. Itu kan kalian akan dituntun oleh tutor-tutor yang hebat, yang Oh, sama para seperti ahli gitu. misalnya ruang guru. Ruang guru, betul. Tentu belajar jadi menyenangkan banget dan tidak akan bikin bosan. Jadi Benar. buruan daftarkan diri kamu di sini. Bisa juga sambil promosi. Yang kelima yaitu belajar bareng teman.
belajar kelompok. Belajar kelompok. Tapi belajar kelompok ini kan selama COVID kan dibatasi beberapa orang. Jadi kan iya. misalnya kan kalau batasan dari pemerintah itu per kelompok harus ada 5 orang dan berjarak 1 meter. Itu untuk supaya menanggulangi wabah COVID itu agar tidak tersebar. Oh, dengan video call bisa juga Pak? Video call bisa juga. Video call bisa tuh. Tapi kalau lebih efektif kalau secara langsung. Iya benar. Nah di sini di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman juga nggak harus dengan ngumpul bareng kok. Nah, tepat yang kamu bilang tadi. Video call. Kamu bisa memanfaatkan aplikasi seperti video call tuh, yang aplikasi Zoom. Ya. Zoom kan bisa beberapa orang tuh dalam satu ruangan. Satu room. Ya. Paham? Paham. Yang selanjutnya itu minum air putih. Air putih ini selain untuk bisa melegakan dahaga, juga meningkatkan kefokusan dalam belajar. Paham, Zeki? Paham. Selain menyiapkan waktu, tempat, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya bisa tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu jangan lupa selalu sediakan air putih supaya konsentrasi tetap terjaga. Ini Pak. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari pun bisa bikin kamu sehat. Kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya nggak bolak-balik ketika belajar. Sediakan seperti galon kecil gitu, ada galon yang ukuran yang kecil tuh. Ya, Tupperware Pak. Tupperware kecil kali itu. Galon kecil tuh beli. Kalau galon besar kan besar pula. Selanjutnya olahraga. Ini olahraga penting nih lagi. Olahraga tuh. Cara belajar efektif di rumah yang terakhir dan enggak boleh ketinggalan ialah dengan berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Contohnya kan kayak tadi setelah biologi kan ada istirahat tuh, jam 9 sampai jam setengah 10 itu kan waktu istirahat. Saya meregangkan kayak gini. Meregangkan, jadi kan supaya fresh nanti biar nggak kaku pinggang. Ah iya Pak, agar nggak bungkuk. Nah tuh, cukup dengan strict up untuk meregangkan kaki, tangan, dan leher. Kayak selain tempat itu. Gunakan supaya badan kamu tetap buka dan otak pun bisa terus on. Hidup. Aktif, hidup, Gus. Dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung, alias nggak bikin ngantuk. Ya, ngerti? Semangat, jadi semangat. Jadi itu yang terakhir Pak ya. Jadi itu yang terakhir. Jadi di sini ada yang kalian tanyakan tentang materi belajar atau ada masukan yang lain? Cara belajar yang lebih bagus seperti ini Pak, menurut saya ya bisa juga tuh. Menurut saya sih udah nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Sebaiknya ada harus ditanya, harus ada yang masukan dari kalian sebab kalian itu kan harus berpikir juga, nggak sekedar mendengarkan, berkreasi ya menurut saya. Kalau bisa ya, kalau misalnya akan ada ide, buatkan. Jadi kan yang dibilang tadi, saya bisa belajar sambil dengar musik. Bisa juga tuh. Itu bisa dimasukkan itu lagi. Kalau apa Pak? Kalau yang beberapa sekolah gurunya memberi pelajaran di grup WA itu efektif atau tidak Pak? Kalau di beberapa sekolah guru memberikan pelajaran di grup WA, saya rasa itu efektif. Tapi akan lebih efektifnya lagi ketika guru memberi pelajaran dengan menggunakan video call berupa Zoom. Itu iya, lebih Pak. efektif lagi. Kalau sekedar memberikan materi, contohnya anak sekarang ini, bisa bapak sebut baru bangun tidur jam 7 tuh. Kadang orang kan selama COVID ini kan nggak ada. Kadang tidurnya bisa jadi jam 1-an. Kalau sebelum COVID bisa tidurnya jam 10. Tapi selama COVID ini berlangsung bisa jadi dia jam 1 tidurnya. Jadi selama jam 1 itu dia tidur, bangun pun antara jam 8 atau jam 9. Jadi bangun ketika jam pelajaran itu saya kan maksudnya kan jam 7 untuk pelajarannya. Guru memberikan materi jam 7. Jadi jam 7 itu terpaksa jadinya tidur bangunnya. Jadi kalian tuh kurang fokus. Jadi Sekedar mendengarkan, sekedar membaca aja kalian satu lanjut. Skip. Itu anak sekarang ini yang saya. tapi kalau guru-guru di berbagai sekolah membuat materi dalam bentuk video akan lebih efektif nggak Pak? Kalau materi berbentuk video lebih efektif juga. Tapi itu kan sekedar untuk memberikan materi aja, bukan untuk mengajarkan. Sekedar memberikan, apa salahnya cari di Google aja.
dicari contohnya, diberi judul oleh guru, cari di Google ini, sama aja katakan tidak, sama aja bohong. Jadi kalau lebih efektifnya kalau bapak berpikir, akan lebih efektifnya kalau guru itu memberikan pengarahan belajar dengan cara menggunakan video call. Jadi dengan video call itu kan kita kan terpaksa atau enggak tetap kita on, wajah kita kelihatan. Iya. Sama kayak ini. Kalian hidupkan video call kalian. Duduk kalian misalnya di sini satu, kumpul kalian agak 5 nanti di sini. Letakkan HP sini 55. So kan sama kayak belajar kayak gitu tuh. Face to face. Face to face, betul. Pinter ya. Sekolah lagi tuh. Iya, Pak. Ini. Hah? Nah, baiklah untuk sekarang ini Bapak cukupkan dulu. Ada yang bertanyakan? Ada yang Tidak tanyakan? ada lagi, Pak. Tidak ada. Oke, paham. tidak. Tidak, Pak. Baiklah untuk sekarang ini cuma itu yang Bapak bisa berikan kepada kalian. Mohon diterima dan bisa dipergunakan lebih baik. Iya, Pak. Nah, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.